Halo guys, aku Cindy, aku seorang mualaf. Hari ini aku mau membahas tentang pertama kalinya aku belajar sholat seperti apa. Jadi pertama kali aku belajar sholat itu buat teman-teman mungkin yang mualaf di luaran sana masih banyak. Aku pertama kalinya itu belajar otodidak sendiri. Jadi waktu itu sebelum aku mualaf, itu aku kan mualafnya di masjid. Ada salah satu masjid tuh lumayan besar sih masjidnya. Waktu itu aku memutuskan untuk mualaf di hari Jumat. Jadi habis orang sholat Jumat, siapa tahu ya kan, habis itu berapa lama selang baru aku masuk, dan aku di situ ditemani banyak banget sama keluarga ya, pasti ada mama papaku dan juga teman-teman aku dan juga keluarga dari suami aku. Jadi aku mualaf itu juga waktu itu karena aku juga udah sempet cerita di mana titik letak aku kenapa aku juga memutuskan untuk menikah. Tapi ini bukan lain kata ta'aruf ya guys, jadi jangan salah kaprah. Karena kan aku kan juga mualaf, bukan yang kayak dijodoh-jodohkan. Terus habis itu, aku pertama kali itu habis ngucap syahadat itu, aku langsung sebenarnya udah belajar beberapa. Misalkan waktu itu ustadznya tuh ngajarin aku. Jadi sebelum aku besoknya mualaf, Jumat, Kamis aku datang, itu aku belajar dulu. Terus habis itu aku latihan ngucap kalimat syahadat tuh sebenarnya nggak latihan, ternyata sekali itu aku langsung gebrakannya langsung ngomong, itu ustadznya itu ngomong sama aku, itu sebenarnya kamu udah masuk, tapi itu secara agama ya, tapi tidak secara negara istilahnya kan, pasti kan makanya ini ada beberapa masjid yang memudahkan untuk ada dokumennya, dan untungnya alhamdulillahnya di salah satu masjid nggak terlalu jauh dari rumahku di daerah Jakarta Pusat, dia itu memudahkan banget. Walaupun sebenarnya aku ada masjid yang aku pengen banget di dekat rumahku, dan itu tuh masjidnya itu bagus banget, bukan bagus ya sih, karena di situ tuh masjidnya itu yang punya Chinese gitu guys, jadi Chinese mualaf entah sekeluarga kalau nggak salah aku tahu. Cuman dia tuh bukan ketat ya, aku nggak ngomongnya ketat, jadi dia tipe-tipe masjid yang harus jauh-jauh hari, yang pertama. Terus kedua, nggak sembarangan, jadi nggak sembarangan mau akad aja pasti ada jadwalnya dan ataupun apapun. Nah ini adalah salah satu masjid yang lumayan besar juga, tapi emang udah lama juga masjidnya. Walaupun kalau yang masjid satu lagi aku bilang itu bagus banget nih. Kalau kalian di daerah Jakarta Utara ada masjid namanya Masjid Ramli kalau nggak salah, dan itu bagus banget. Kalian searching aja Masjid Ramli Mustafa apa gitu namanya, aku lupa. Takut salah kalian tulis aja, itu daerah Danau Sunter, aku lupa. Itu bagus banget, dan itu bangunannya kayak ada Chinese tulisannya gitu, tapi keren banget sih. Nah aku mau mulai di situ tadinya, cuman gak jadi karena aku tuh nggak jauh-jauh hari banget, misalkan kayak 5 bulan baru pesen gitu, nggak, pokoknya udah penuh lah mungkin jadwalnya. Terus udah gitu hmm, terjaga ketat nggak sembarangan. Yang orang kan kadang kalau mau masuk ya udah, atau mau tiduran ya udah, ada yang tiduran misalkan istirahat misalkan, atau kayak gimana perjalanan jauh atau apa tuh jarang aku lihat gitu. Terus kalau ini tuh masjidnya dekat rumah juga tapi agak jauhan. Nah cuman itu dipermudah juga, karena yang aku takutin itu kadang-kadang dokumennya itu nggak dibantu, atau misalkan nggak terlalu ada yang lambat atau apa, tapi ini enggak, jadi aku dapetin langsung sertifikatnya. Nah kenapa aku belajar ya waktu itu, aku tuh eh, apa ya namanya, kan belum tahu sholat kayak gimana, aku belum tahu niatnya seperti apa. Jadi hari pertama abis aku mualaf, besoknya kan ada acara tuh, abis ada acara, karena keluarganya suamiku masih di sini kan, tapi kan kita waktu itu udah tunangan, udah lamaran gitu kan. Nah akhirnya ya udah, setelah itu aku memutuskan untuk belajar sendiri. Sebelumnya aku nggak pakai kayak guru ngaji gitu. Nah di depan tetanggaku ini kasih tahu ada nih guru ngaji, masih saudaraan sama dia. Ternyata aku berselang waktu berapa bulan doang ya aku belajar ngaji, terus dia tiba-tiba langsung nggak bisa, udah ada problem lah, ada masalah atau sakit atau aku lupa. Akhirnya aku belajar sendiri, otodidak, belajar sholat sendiri. Tapi dia nggak ngajarin aku belajar sholat guys, jadi pure belajar sholat sama gerakan itu aku sendiri. Aku cari tutorial YouTube, aku cari semua tuh sekarang gampang banget dan dipermudah banget cara belajarnya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mualaf juga jangan takut kalau misalkan kalian tuh sendiri.
it's okay, kayak aku ngerasa kayak aku sendiri di tengah-tengah yang aku belum mengerti apa-apa. Tapi kalau kalian pun udah 4-3 tahunan mualaf, kalian jangan takut untuk malu kayak ngerasa nanya sama orang yang lebih ahli atau lebih tahu gitu agamanya. Jadi kita tuh juga jangan terlalu kayak seorang mualaf tuh, menurutku ya, jangan terlalu kayak ngerasa kita tuh bener gitu. Karena menurutku yang Islam dari kecil aja belum tentu benar, apalagi kita yang baru lahir gitu, istilahnya bahasa kasarnya. Jadi buat teman-teman kan banyak banget di luar sana yang mungkin ngerasa kayak diri insecure. Aku pun sama, ketika ada di keluarga suamiku aku masih insecure. Tapi teman-teman jangan pernah takut, karena apa, belajar itu ilmu yang paling mahal. Jadi tetap belajar, jangan pernah menyerah. Aku tuh sampai belajar sendiri, tapi nanti aku bakal bagi cerita lagi gimana cara aku belajarnya dan bagaimana kelanjutannya.